Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin sallallahu wasallam ajma'in wa ila jami' sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal muallifin khususan muallifi hadzal kitab wa syarihihi wa man azadani bi qiraatihi wa jami'i silsilatihi wa sanatihi wal aqidina minhum wa walidayya wa walidihim wa dawil wajibati aliyya wa alaihim wa kafatul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'ila ilahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allifu rahimahullah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum ahlahu thumma arada ayya'uda falyatawaddo bainahuma wudu'an. Rawahu Muslim. Zadal Hakim fa innahu ansyatu lil audi. Diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu." Ketika salah satu dari kamu mendatangi keluarganya. Ini redaksinya diperhalus demikian rupa. Sedangkan yang dimaksud mendatangi ini adalah tatkala Anda melakukan hubungan badan. Jadi ata ahadukum ahlahu ay jama'a, melakukan hubungan badan. Summa arada ayya'uda, kemudian menghendaki untuk mengulang, maka disarankan fal yatawaddo bainahuma, maka hendaklah dia berwudu di antara dua hal, yaitu hubungan badan yang pertama dan hubungan badan yang kedua. Wunduan dengan wundu secara sempurna. Secara umum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tatkala ada di antara kamu yang melakukan hubungan suami istri, kemudian
Setelah itu ingin mengulang kembali, maka setidaknya di antara dua aktivitas itu setidaknya berwudu. Belum sampai pada rumusan fikih tentang status hukum, tapi redaksinya seperti itu. Dan riwayat Imam Hakim ada tambahan redaksi fa innahu ansatu lil audi. Sebab wudu itu bisa memberikan dorongan lebih semangat untuk melakukan aktivitas berikutnya. Ini masuk pada bab hadas. Karena ini masih ada hubungannya dengan keharusan mandi untuk menghilangkan hadas besar itu. Nah, para jamaah rahimakumullah, secara garis besar makna yang bisa kita tangkap dari hadis ini adalah bahwa orang yang sedang berhadas besar karena melakukan hubungan badan antara suami istri, maka pada kondisi berhadas besar itu dia sebenarnya menjadi sasaran untuk sasaran perbuatan syaitan. Dalam rangka apa? Untuk menjauhkan dari komunikasi suci antara hamba dan Allah. Karena orang yang sedang berhadas besar ini banyak malaikat-malaikat mulia yang kemudian tidak suka menghampiri orang yang sedang berhadas besar itu. Karena malaikatul kiram enggan untuk menemani orang yang sedang berhadas, maka pada gilirannya diambil alih oleh setan. Nah, oleh karena itu sampai ada anjuran atau ajaran yang disebut dengan daimut toharoh. Begitu hadas langsung bersuci. Kalau hadasnya kecil langsung wudu. Tapi kalau hadasnya besar ya langsung mandi. Bahkan diterangkan di dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu pernah diuji oleh Allah, diberi cobaan oleh Allah. Semalam itu junub 40 kali, beliau mandi 40 kali. Mandi 40 kali. Tapi dalam kaitan hukum fikih sebenarnya tidak harus. Hanya saja di sini diterangkan tatkala berhadas karena melakukan hubungan badan, belum mandi, tapi ingin melakukan aktivitas tadi untuk yang kedua kalinya mengulang, setidaknya berwudu. Setidaknya berwudu. Tambahan dari Imam Hakim, wudu ini ada efek yaitu ansatu lil audi, lebih memberikan semangat untuk mengulang aktivitas yang kedua itu. Nah, dari hadis ini kemudian kalau dirumuskan berupa ketetapan fikih, maka pertama masyru'iyatul wudhu liman arada mu'awadatu ahlihi. Disyariatkan berwudu meskipun tidak wajib bagi orang yang ingin mengulang hubungan badan pada istrinya. Setelah hubungan badan yang pertama mestinya dia mandi, tapi sebelum mandi akan mengulang lagi, setidaknya disyariatkan wudu. Kemudian rumusan fikih yang kedua memahami
tambahan dari Imam Hakim, fa innahu ansatu lil audi, lebih memberikan semangat, maka secara fikih jawazul mu'alajah lin ziyadatil ba'i, diperbolehkan berupaya untuk meningkatkan kualitas seksual. Itu boleh. Upaya untuk meningkatkan kualitas seksual itu diperbolehkan secara syar'i. Setidaknya yang dijadikan sampel adalah wudhu. Yang dijadikan sampel, wudhu itu salah satu diantaranya. Nah, tentu diperbolehkannya ini dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Yang ketiga, al-ghuslu laisa biwajibin bainal jima'aini. Ini ketentuan atau rumusan fikih yang ketiga, bahwa mandi itu tidak wajib dilaksanakan antara 2 kali melakukan hubungan badan. Jadi tidak berarti 1 kali hubungan badan wajib mandi, hubungan lagi wajib mandi, tidak. Tidak seperti itu. Tidak wajib mandi antara 2 kali pelaksanaan hubungan badan. Berkali-kali kemudian baru mandi. Itu cukup. 1 kali mandi untuk menghilangi hadas diakibatkan oleh perbuatan berupa hubungan badan sekian kali itu boleh. Tidak 1 kali pelaksanaan hubungan intim, kemudian mandi, melakukan lagi, mandi lagi, tidak. Sekian kali hubungan intim yang berakibat junub, maka cukup mandi satu kali. Itu. Jadi al-ghuslu laisa biwajibin bainal jima'ain. Mandi tidak wajib dilaksanakan di antara 2 kali melakukan hubungan intim. Yang keempat, tahfiful jinabati bil wudhu. Tadi dikatakan dalam sabda Nabi bahwa idza ata ahadukum ahlahu summa arada ayyauda falyatawadda bainahuma wudu'an. Ketika salah satu dari kamu hubungan intim dengan istri, kemudian ingin mengulang lagi, maka hendaklah berwudu. Lah, wudu ini dalam rangka apa? Dalam rangka memperingan atau memperkecil hadas jinabatnya. Mestinya dengan mandi. Tapi kalau belum mandi, setidaknya wudu. Ya, setidaknya wudu. Jadi kalau wudu, maka status hadas jinabatnya ini sedikit ringan. Meskipun dia belum mandi tapi wudu. Ini meringankan status jinabatnya. Karena memang wudu itu adalah toharotun sugro. Toharoh kecil. Toharoh kecil. Li'alla yahruma berkata suhbatil malaikati. Setidaknya kalau sudah wudu, meskipun belum mandi, ini malaikat-malaikat kiram, malaikat-malaikat yang mulia, yang enggan menghampiri orang yang sedang berhadas, ketika sudah wudu itu sudah membuka pintu untuk dihampiri, dibersamai oleh malaikat-malaikat pembawa rahmat. Itu. Jadi setidaknya kalau mandi itu adalah toharoh kubro, wudu itu toharoh sugro. Nah, ketika toharoh sugro sudah dilaksanakan, meskipun yang kubro belum, setidaknya ini malaikat sudah tidak lagi enggan untuk membersamai. Itu alasannya seperti itu.
Nah, selanjutnya para jamaah rahimakumullah, diambil dari 4 perawi hadis, yaitu Imam Al-Arba'ah itu Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasai, Ibnu Majah, itu 4. 4 ahli hadis ini mengambil sumber dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah menyatakan begini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya namu wa huwa junubun min ghairi ayamusa ma'an. Rasulullah Sayyidah Aisyah menyatakan bahwa Rasulullah itu pernah terjadi beliau tidur dalam kondisi junub. Tidur dalam kondisi junub. Karena yang menyampaikan ini Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diinformasikan oleh Sayyidah Aisyah adalah kondisi Rasulullah sare dalam keadaan junub. Karena yang menginformasikan adalah istrinya, maka tingkat kekuatan hadis ini menjadi tinggi. Tinggi karena yang menginformasikan adalah istri beliau, Sayyidah Aisyah. Andaikan hadis ini diriwayatkan dari orang lain, ya mungkin kualitas hadis ini menjadi rendah. Menjadi rendah. Karena yang menyampaikan adalah Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah adalah istri Rasulullah. Boleh jadi beliau adalah pelakunya, pelaku sejarahnya. Kalau Rasulullah junub itu melakukan hubungan badan dengan yang bersangkutan sendiri, pelaku sendiri. Ini kalau pelaku ini mengantarkan status hadis ini makin lebih tinggi derajat kesahihannya. Nah, Rasulullah tidur dalam kondisi junub min ghairi ayamu samaan. Ini artinya jangankan tidur, wudhu saja tidak. Wudhu saja tidak. Keadaan junub, Rasulullah terus tidur. Terus tidur. Ya. Kenapa terjadi seperti tolak belakang dengan hadis yang tadi? Bukankah yang tadi Rasulullah menyatakan idza ata ahadukum ahlahu summa arada ayata falyatawando. Ada perintah untuk wudhu. Lah ini justru dihabarkan, diinformasikan oleh Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah keadaan junub tidur, ya kan? Tidur keadaan junub tanpa menyentuh air sama sekali. Artinya jangankan mandi, wudhu saja tidak. Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah yang tertuang pada hadis yang kedua ini untuk menunjukkan tentang diperbolehkannya tidur dalam kondisi junub. Gini. Jadi sesuatu ya yang diamalkan oleh Rasulullah ini memang status hukumnya bisa menjadi wajib bagi umatnya, tapi bisa menjadi sunnah. Bisa menjadi sunnah. Kenapa ada kesimpulan seperti itu? Ya, yang dilakukan oleh Rasulullah ternyata sesekali beliau tinggalkan. Oh, berarti kalau begitu yang dilakukan ini nggak sampai tingkat wajib, tapi sunnah. Contoh, sholat duha misalnya. Sholat duha Rasulullah senang sekali sholat duha itu, tapi ternyata sesekali beliau tidak melakukan. Beliau tidak melakukan sholat duha ini dalam rangka apa? Dalam rangka memproklamirkan kepada umat kalau sholat duha ini tidak wajib.
Andaikan Rasulullah itu nggak pernah meninggalkan sekalipun sholat duha, dilakukan terus, yang dikhawatirkan nanti menjadi wajib. Demikian pula pada saat Rasulullah junub, tidur dalam keadaan junub, belum mandi, tidak wudhu terus tidur, ini dalam rangka apa? Dalam rangka memproklamirkan hukum bahwa tidur dalam keadaan junub itu tidak haram. Gitu loh. Boleh. Gitu. Karena dalam rangka itu, maka tidak bisa dipahami bahwa Rasulullah melakukan hal-hal yang mubah. Untuk umatnya mubah, tapi untuk Rasulullah menjadi wajib. Karena apa? Karena dalam rangka ta'liman lil umat. Tasri'an wa ta'liman lil umat. Untuk memproklamirkan syariat. Untuk memberikan pelajaran kepada umatnya bahwa ini tidak wajib. Begitu. Lain dengan kita, kalau kita mungkin ya karena malas dan lain sebagainya, itu lain soal. Tapi yang dipraktekkan oleh Rasulullah itu dalam rangka takliman wa tasri'an lil umati. Begitu. Karena Rasulullah yanamu wa huwa junubun min ghairi ayam Musa ma'an, tanpa menyentuh air sama sekali. Jadi faktanya memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa syariat dalam konteks ini, ya satu saat Rasulullah itu wudhu, terkadang tidak, ya. Kemudian Rasulullah terkadang minum sambil berdiri, padahal anjurannya untuk minum sambil duduk juga ada. Nah, ketika Rasulullah pernah minum sambil berdiri, itu untuk apa? Untuk menegaskan bahwa minum sambil berdiri itu tidak diharamkan. Meskipun secara etika, secara amdoliyah, keutamaan tentu sambil duduk. Begitu pula wayabulu tarotan iman. Kencing itu satu saat pernah Rasulullah juga sambil berdiri. Itu ya dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan ketegasan ketentuan syariat bahwa kencing sambil berdiri itu tidak sampai pada tingkat hukum haram. Meskipun aturannya dengan berbagai pendekatan tentu akan lebih baik sambil duduk. Apakah pendekatan fikih maupun pendekatan kesehatan, ini tentu akan berbicara yang lain. Sehingga diperbolehkannya tidur dalam kondisi junub tanpa wudhu, tanpa mandi, itu dicontohkan oleh Rasulullah tadi, yang berarti hukumnya boleh. Andaikan nggak ada contoh dari Rasulullah seperti itu, maka yang dikhawatirkan adalah setiap orang yang junub maka wajib mandi sebelum dia tidur. Tidak boleh tidur dalam keadaan junub. Itu andaikan nggak ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Selanjutnya para jamaah rahimakumullah, an Ummi Salamah. Ummi Salamah ini juga salah satu dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hal-hal yang berkenaan dengan yang sangat privat, ya, pribadi ini memang kalau diriwayatkan dari kalangan keluarga Rasul, itu tingkat kesohihan hadis itu menjadi lebih tinggi. Makanya ini dipilih oleh Imam Muslim juga. Dari Ummu Salamah menyatakan, "Qultu ya Rasulullah, saya matur
kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini imraatun asaddu sya'rorosi. Saya ini termasuk kategori seorang perempuan yang rambut kepala ini padat. Asaddu sya'rorosi. Jadi tidak mudah diurai itu. Rambutnya rambut yang tidak mudah diurai. Nah, pertanyaannya, apa nak tumbuhu lingusli janabah? Apakah harus saya urai? Harus saya urai, saya lepas dalam rangka untuk mandi jinabat. Ada riwayat lain, liguslil haidoti, bukan mandi jinabat, tapi mandi dalam rangka haid. Ternyata Rasulullah menjawab begini, tidak harus dilepas, tidak harus diurai. Innama yakfiki antaksi ala roksik salah sakosayatin. Tidak harus diurai, tapi cukup bagimu untuk memasukkan jari-jari ini sampai setidaknya tiga kali. Jari-jari yang dibasahi dan kemudian dimasukkan di sela-sela rambut sampai 3 kali. Tidak harus rambut ini diurai. Tidak harus rambut ini diurai. Ini kalau dipahami dengan bahasa fikihnya adalah bahwa seorang perempuan tatkala dia jinabat atau mandi dari datang bulan tidak wajib mengurai, melepas ikat rambut kepalanya sepanjang air sudah bisa masuk di sela-sela rambut tersebut. Ini kalau fikih sudah dilakukan penyesuaian jamek manek, jangan sampai nanti terjadi ada ruang-ruang yang tidak bisa dimasuki air, berakibat mandinya tidak sah. Jadi tidak wajib membuka ikat rambutnya sepanjang air sudah bisa masuk di sela-sela rambut kepala. Itu. Tapi ini pun ada tafsil. Tafsil itu dirinci. Jadi tidak harus mengurai atau melepas ikat rambut tadi. Indonat annal ma'a yasilu ila usuli sari. Kalau dia menduga bahwa air sudah bisa sampai pada pangkal-pangkal rambut. Pangkal-pangkal rambut. Kalau sudah ada dugaan seperti itu maka tidak wajib. Tapi kalau dia ragu, jangan-jangan kalau enggak saya buka ikat ini, air enggak masuk, kemudian enggak sampai pada pangkal-pangkal rambut yang ada di kepala. Kalau seperti itu maka wajib dilepas ikatnya. Nah, oleh karena itu di kalangan ulama ahli madhab ini terdapat khilaf, perbedaan pendapat. Perbedaan ini menurut madhab Imam Malik, yaitu seorang madhab fikih yang berdomisili di Madinah. Madhab Imam Malik mengatakan yajibun naktu in balla lam yasil alma'a ila sulisari. Wajib dilepas kalau dia indonna, kalau dia menduga air tidak bisa masuk di pangkal-pangkal rambut. Wajib dilepas. Ini menurut Imam Malik. Wa qala Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah lain. La yajibun nakdu in balla asluhu
wa yaftaridu ala rajul naksu sa'ri walau wasolal ma ila usuli sa'ri ala sahih. Kalau Imam Abu Hanifah tidak wajib diurai, tidak wajib dilepas. Tapi ujung-ujungnya yang wajib dan yang tidak wajib bisa ketemu. Karena tidak wajib dilepas tadi inbal aslu kalau memang pangkal-pangkal rambutnya ternyata sudah bisa dibasahi tanpa dengan membuka atau mengurai ikat itu. Imam Ahmad la yajibun naktu fi ghusli jinabah wa yajibu fil haidhi wan nifas. Ini beda statusnya. Kalau sekedar mandi jinabat tidak wajib dibuka ikat rambut kepala tadi. Tapi untuk mandi haid dan nifas wajib. Untuk mandi haid dan nifas ini wajib. Tentu perbedaan ini para jamaah tidak sekedar tampil beda, tapi memang berangkat dari sebuah analisa yang dilakukan oleh yang satu tidak yang lain. Contoh seperti ini. Imam Ahmad mengatakan kalau sekedar mandi jinabat tidak usah. Karena mandi jinabat ini jarak dengan kesehariannya ini tidak lama. Boleh jadi bagian rambut ini masih bersih, ya kan? Kemudian dia melakukan hubungan intim, berhadas, terus mandi. Tapi kalau haid dan nifas, ini maka terjadi sekian lama, ya sekian lama tidak disentuh air, ini tentu suasananya beda. Tentu suasananya beda dibanding dengan kasus jinabat. Sebab kalau jinabat ini kan tidak sampai nunggu beberapa hari, enggak. Tapi kalau datang bulan kan sekian hari, ini enggak pernah. Karena memang ketika datang bulan, apalagi nifas, ini kan seorang perempuan yang sedang haid dan nifas tentu menjaga agar rambut ini tidak lepas dan lain sebagainya. Sebab kalau lepas dianggap nanti rambut yang lepas ini rambut yang sedang berhadas. Ini sehingga suasana rambut ini tentu beda dengan sekedar jinabat. Makanya kalau mandi haid atau nifas wajib diurai karena potensi ini potensi bulat rambut ini lebih tinggi daripada sekedar jinabat. Gitu loh. Ini yang melatar belakangi kenapa berbeda. Bagaimana dengan mazhab Syafi'i? Yundabu nakduhu li khifati sya'ri wa yajibu nandu in lam yasil ma'ila bihi. Kalau Imam Syafi'i kondisional. Kalau rambutnya kategori rambut yang jarang, enggak tebel, tapi rambut yang tipis, enggak wajib diurai. Tapi kalau rambutnya tebel, yang air tidak bisa sampai kepada pangkal rambut kecuali harus dibuka, maka baru wajib dibuka. Itu tata kelola rambut bagi seorang perempuan yang mandi dalam rangka menghilangkan hadas besar, baik hadas jinabat maupun haid maupun nifas. Haid itu terjadi bagi wanita yang sudah akal balik, yang rata-rata untuk perempuan daerah tropis seperti Indonesia ini rata-rata datang bulan itu 6 sampai 7 hari. Meskipun ada yang hanya 1 hari 1 malam. Dan ada pula yang 15 hari itu tergantung.
Karena memang daur haid itu akan terpengaruh oleh lingkungan, cuaca lingkungan itu. Kalau nifas di daerah tropis seperti Indonesia itu rata-rata 40 hari, yaitu darah yang keluar pasca persalinan. Pasca persalinan itu 40 hari rata-rata. Tapi ada juga yang lebih panjang, yaitu apa? 60 hari. Itu. Ini hasil istiqra. Istiqra itu riset. Riset yang dilakukan oleh Imam Syafi'i sendiri di daerah-daerah tropis seperti Indonesia. Karena kalau daerahnya seperti Madinah ke utara sampai Syria yang hanya memiliki 2 musim, dingin dan panas, itu karena cuaca yang seperti itu maka kondisi daur darah haid ini juga berbeda karena terpengaruh cuaca tadi. Rata-rata sumber hadis yang dijadikan dasar hukum terkait dengan persoalan mandi dan sebagainya, ini sumbernya dari keluarga Rasulullah, dari Sayyidah Aisyah, Ummu Salamah dan sebagainya. Termasuk ini, An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Inni la ukhilul masjida li haidin wala junubin." Rasulullah menyatakan, ini bahwasanya saya la ukhilu, tidak menghalalkan al-masjidah, tidak menghalalkan diam di masjid, tidak menghalalkan berdiam diri di masjid li haidin, bagi wanita yang sedang haid, wala junubin, dan tidak pula bagi orang yang sedang junub. Dari hadis ini maka disimpulkan hukum fikih bahwa orang yang sedang datang bulan atau sedang jinabat haram hukumnya berdiam diri di masjid. Jadi bagi perempuan yang sedang datang bulan dan orang yang sedang berhadas besar jinabat, baik laki maupun perempuan, tidak diperbolehkan dalam pengertian diharamkan berdiam diri di masjid. Jadi man ul haid wal junub minal muksi fil masjid, berdiam diri yang tidak boleh. Bagaimana kalau tidak berdiam diri tapi lewat? Lewat yang dimaksud bukan kok lewat halaman masjid, ya lewat di masjid. Masuk pintu situ, seret, lewat sana. Lewat dalam ini. Itu namanya murur. Ama mururul junub, kalau lewatnya orang yang sedang junub di masjid, fakot aja jauh Syafi'i wa Ahmad. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal memperbolehkan. Tidak dilarang. Jadi orang hadas besar, belum mandi, terus masuk masjid ini. Tapi nggak sempat berhenti. Murur namanya. Itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad memperbolehkan. Yang tidak boleh kalau tinggal diam di situ seperti orang etikaf begitu, itu yang tidak boleh. Mereka berdua mengambil dalil firman Allah, wala junuban illa abiri sabilin, dan tidak diperkenankan orang junub kecuali orang yang hanya sekedar lewat saja. Waqala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah menyatakan yahrumu alal junub wal haid dukhulul masjid walau lil murur. Kalau Imam Abu Hanifah lebih keras. Karena apa? Karena Imam Abu Hanifah menganggap haram bagi orang yang junub dan wanita haid masuk masjid meskipun sekedar lewat.
tidak berhenti maksudnya, murur, sekedar lewat itu pun sudah tidak diperbolehkan menurut Imam Abu Hanifah. Yahrumu alal junub wal haid dukhulul masjid walal murur. Waqala Malik, Imam Malik, la yajuzul ubur itu murur mutlakon illa lidurrotin. Imam Malik lewat secara mutlak baik sempat berhenti maupun terus menurut Imam Malik tidak boleh kecuali dalam keadaan darurat. Bagaimanapun yang namanya darurat itu bihul mahdurat. Kalau sudah di dalam posisi darurat ini ya sesuatu yang sebelumnya tidak boleh menjadi boleh. Meskipun darurat ini pun tuqaddaru biqadariha, harus terukur. Darurat itu harus terukur. Ya, melihat aurat orang lain haram. Tapi karena proses pengobatan atau proses apa namanya ya proses pengobatan lah tidak bisa dilaksanakan tanpa harus melihat, maka melihatnya menjadi boleh karena darurat. Namun demikian darurat ini tetap terukur. Kalau sekiranya melihat satu titik sudah cukup, dia tidak boleh melihat ini lebih dari satu titik. Itu kalau terjadi pola jahit luka misalnya harus membuka sampai dengan lutut, maka lebih dari itu yang tidak boleh. Tuqaddaru biqadariha. Ini jadi kalau Imam Malik sebenarnya tidak boleh kecuali darurat. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana solusinya? Ya setidaknya kalau belum mandi dipersilahkan wudhu seperti tadi. Ini beberapa hadis yang ketika dihimpun dan dirumuskan menjadi ketetapan fikih terjadi perbedaan di kalangan para ulama ahli madhab. Oleh karena itu para jamaah rahimakumullah setidaknya ada beberapa poin yang harus kita pahami agar kita tidak salah ketika melakukan hal-hal yang terkait dengan suci dari hadas ini. Baik terutama di masjid tentu saja. Demikian para jamaah rahimakumullah, insya Allah kajian hukum ini fikih ini akan kita lanjutkan 2 pekan yang akan datang insya Allah. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Alhamdulillah fi ni'matika ya Rabbana lakal hamdu ma yanbaghi li jalali Allahumma salli ala masjid Muhammad wa ala salihin bi jayyidil musallin la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.